kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah, rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dalam majelis yang mulia ini dalam kajian kitab tauhid yang merupakan pemurnian ibadah seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini memasuki bab yang ketiga. Kata al-muallif dalam bahasa Arabnya, babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab tentang seorang yang mewujudkan, yang betul-betul mengejawantahkan tauhid dalam kehidupannya, niscaya dia akan masuk surga tanpa hisab, bighairi hisab. Nah, judul dan tema yang dibawa oleh al-muallif rahimahullah ta'ala memberikan gambaran kepada kita tentang sebab utama seorang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mewujudkan, mengamalkan, menerapkan, mengejawantahkan tauhid, yaitu peribadatan yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud oleh beliau man haqqaqa tauhid, tentu di sini ada kaitan dengan istiqomah di atas tauhid sampai akhir kehidupannya. Baru kemudian dia dakhala jannah, akan masuk surga bighairi hisab. Jadi tidak sekedar mengamalkan tauhid, tidak sekedar mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentu sampai datang ajalnya, sampai dia mendapatkan husnul khatimah. Jadi bukan sekedar mengamalkan, tapi istiqamah di atas tauhid, ya, sehingga kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggalkan dunia ini, yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Jadi ada kaitan dengan istiqomah. Ya, ada istiqomah itu penting. Maka saya selalu mengingatkan ada 4 hal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Pertama adalah iman, karena ini landasan bagi semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Yang kedua adalah ilmu, agar senantiasa menuntut ilmu din, ilmu syara'. Kemudian yang ketiga adalah al-amal, mengerjakan, mengamalkan, mewujudkan, ya, ilmu yang kita pelajari kita amalkan. Kemudian yang keempat adalah istiqomah. Iman, ilmu, amal, istiqomah. Iman sebagai landasan. Ilmu adalah untuk mengamalkan, karena amalan tanpa ilmu akan menyimpang dari jalan yang benar. Maka dari itu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menulis bab tentang bab al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum ucapan dan sebelum amalan.
Makanya iman, ilmu, amal. Kemudian istiqamah. Kalau istiqamah sampai akhir hidupnya, insyaallah dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Bab man jaa man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab tentang orang yang mewujudkan tauhid, dia istiqamah sampai akhir hidupnya, maka dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hisab ini tentu orang-orang tertentu, hamba-hamba Allah yang beriman, yang menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena para hamba Allah akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti akan kita ketahui siapa saja orang-orang yang mereka itu akan masuk surga tanpa hisab. Dibawakan hadis oleh al-muallif rahimahullah taala, oleh penulis buku ini rahimahullah dalam pembahasan ini. Adapun dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, ya, ayat yang ke-120, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qaulullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan, ummatan qanitan, seorang imam yang menjadi teladan. Itu arti dari kata ummah. Ummah itu artinya imam yang menjadi teladan. Qanitan, beliau seorang yang ta'ian, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah. Qanata yaqunutu. Qanit, orang ta'i, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muti' lillah. Qanitan lillah. Hanifan, seorang yang senantiasa condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itu arti hanif. Dia condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Condong kepada al-haq dan meninggalkan kebatilan. Ini makna dari hanif. Ya, dari hanafa yahnifu. Artinya ma la yamilu. Ya, kalau pohon itu atau dahan miring, namanya hanafa. Dia condong. Nah, Imam Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang senantiasa hanifan, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, condong kepada al-haq dan meninggalkan kebatilan. Hanifan. Walam yakun minal musyrikin, dan beliau Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Makanya ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala pada suatu kaum musyrikin, bahkan ayahnya adalah seorang pembuat patung. Nabi Ibrahim telah mencermati sejak beliau masih muda, sebelum diangkat oleh Allah sebagai Rasul dan Rasul Allah. Beliau melihat perbuatan dari kaumnya yang menyembah berhala. Ya, maka ini semua bertentangan dengan fitrah beliau. Ya, karena beliau cenderung pada tauhid, ya, dan meninggalkan kesyirikan. Oleh karena itu beliau adalah orang yang, ya, bukan dari orang-orang musyrikin, ya, walam yakun minal musyrikin. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau juga diangkat oleh Allah sebagai kekasih. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Maka yang disebutkan kekasih Allah itu secara jelas ada dua. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim,
Wattaqadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Sedangkan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Seandainya aku menjadikan seorang di antara hamba-hamba Allah itu kekasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi Allah melarang aku mengambil kekasih selain Allah, Ya. Jadi yang disebut kekasih Allah dari Al-Quran Al-Karim adalah Ibrahim alaihissalam, sedangkan dari hadis Nabi SAW adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Surat An-Nisa ayat yang ke-125. Surat An-Nisa ayat yang ke-125. Allah Azza wa Jalla memuji Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau adalah hamba Allah, beliau adalah Rasul utusan Allah, beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hamba Allah, Rasul Allah, dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau disebut dengan apa? Imamul Hunafa. Imamnya ahli tauhid. Al-Hunafa itu ahli tauhid. Imamul Hunafa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi. Dan ini menunjukkan keagungan atau kemuliaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah menjadi saksi bahwa beliau tidak termasuk orang-orang musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Ini persaksian dari Allah Ta'ala. Suatu persaksian yang luar biasa, yang tertinggi. Allah mengatakan walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, ini kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada Nabi Rasulnya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau juga dalam kisah perjuangan dakwah beliau, antum bisa lihat nanti ya kalau ulang dan sekarang dalam surat Maryam ayat 41 dan seterusnya, bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah menyuruh kepada ayahnya agar ayahnya itu memeluk Islam, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Ibrahim sebagai Rasulullah, dan meninggalkan menyembah berhala dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat yang sopan dan santun. Itu yang diucapkan oleh Ibrahim kepada ayahnya. Ya, beliau mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kalimat yang indah ya, wahai ayahku, lima ta'budu, mengapa engkau menyembah, engkau beribadah kepada sesuatu ma la yasma'u wa la yubsiru, sesuatu yang tidak mendengar dan tidak pula melihat, wa la yughni anka syai'a, dan tidak bisa memberikan sesuatu kepada engkau, tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat dalam surat Ibrahim, surat Maryam. Dan Allah menyebutkan pula tentang Ibrahim alaihissalam, beliau adalah orang yang hatinya selamat, bersih, betul-betul murni tauhid yang ada dalam hati Nabi Ibrahim. Makanya Allah menyebutkan beliau sebagai orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Itu disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 83-84. Ya, surat As-Saffat ayat 83-84, Allah menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya yang termasuk golongannya Nabi Nuh alaihissalam adalah Ibrahim. Artinya dari ahli tauhid. Idza jaa'a rabbahu biqalbin salim. Tatkala dia Ibrahim datang menghadap Tuhannya dengan membawa hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari kejahilan, selamat dari bid'ah,
selamat dari penyakit hati. Banyak orang akan selamat kalau mereka memiliki hati yang bersih. Ya, jadi ini penggambaran bagi kita tentang pentingnya untuk menjaga hati kita. Wallahi, apabila kita mencermati, ini salah satu di antara ilmu yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala kepada saya, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad, fawajada anna qalba Muhammadin khairu qulubil ibad, fabta'athahu li risalatihi." Sesungguhnya Allah mencermati hati seluruh hambanya, maka Allah jumpai, Allah dapati bahwa hati Muhammad adalah hati yang terbaik. Makanya Allah mengambil beliau sebagai Rasul. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah mencermati hati para hambanya setelah hati Muhammad. Fawajada anna quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Maka Allah jumpai, Allah dapati bahwasanya hati para sahabat beliau, para sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik hati setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattakhadahu liuzaraihi, atau kama qala Ibnu Mas'ud. Kemudian Allah jadikan mereka sebagai pembantu Nabi. Apabila kita cermati ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, menunjukkan betapa pentingnya kebersihan hati. Makanya yang bisa membawa dakwah sunnah ini, manhaj salaf ini, adalah orang-orang yang hatinya bersih, yang betul-betul mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan orang-orang yang hatinya kotor, penuh iri dan dengki, hasad dan kebencian, tidak. Ya. Tapi orang-orang yang betul-betul hatinya bersih, yang menginginkan kebaikan untuk para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mampu membawa atau melanjutkan risalah dan dakwah serta manhaj para salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Maka keutamaan-keutamaan yang diberitakan oleh Allah Ta'ala kepada kita tentang Ibrahim alaihissalam, di antaranya adalah beliau adalah datang menghadap Allah dan hati yang selamat. Kemudian walam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, karena beliau adalah seorang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman sebagai dalil yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala. Allah berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka itu tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Rabb mereka. Ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Ay la ya'buduna ma'ahu ghairahu. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Mereka bukanlah orang-orang yang menyembah Allah, bersamaan dengan itu mereka menyembah kepada selain Allah, tidak. Tetapi yuwahhidun Allah. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul bertauhid pada Allah Ta'ala. Wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah, dan mereka betul-betul yakin
ya, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, Al-Ahadus Samad, Zat yang Maha Esa, tempat bergantungnya segala sesuatu, alladzi la yattakhidh wala sahibatan wala walada, yang mana Allah tidak pernah mengambil istri dan tidak pula pernah menjadikan seorang anak, wa annahu la nadhira lahu, dan bahwasanya beliau adalah orang, bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang tidak ada tandingannya sama sekali. Ya, jadi walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ini adalah orang-orang yang betul-betul meninggalkan kesyirikan. Ini yang mereka nanti akan masuk surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Orang-orang yang betul-betul meyakini tentang misalnya surah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan ayat-ayat yang lainnya dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang-orang yang akan masuk surga, ya, dengan tauhid mereka itu betul-betul orang-orang yang murni tauhidnya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif rahimahullah membawakan hadis Husain bin Abdurrahman. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Dari Husain bin Abdurrahman, kata beliau, pernah aku berada bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah murid Abdullah bin Abbas. Ya, salah seorang murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah ahli tafsir. Beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan Sa'id bin Jubair orang terakhir, ulama terakhir yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. 2 minggu atau seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian Hajjaj bin Yusuf meninggal. Bahkan ketika Sa'id bin Jubair akan dibunuh oleh Hajjaj, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan betul, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj bin Yusuf setelah wafatnya atau setelah membunuh Sa'id bin Jubair, dia mengalami atau menderita sakit yang membawa kepada kematian. Itu Hajjaj bin Yusuf. Kata Husain bin Abdurrahman, kuntu inda Sa'id bin Jubair, pernah aku sedang berada di sisi atau di majelis Sa'id bin Jubair. Faqal, maka Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum al-kawkab alladhi inqabbal barihata. Siapa di antara kalian yang melihat, ya, bintang yang jatuh semalam? Ya. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Bintang yang jatuh itu ibarat kita juga pernah melihat, ya, tahu-tahu ada kayak lemparan, ya, cahaya pada malam tertentu atau pada suatu malam. Ya. Nah, siapa di antara kalian yang melihat itu? Fakultu ana. Maka kata Husain bin Abdurrahman, aku lihat. Aku yang melihat. Summa qultu, ama inni lam akun fi sholati. Kata Husain bin Abdurrahman, ketahuilah bahwasanya aku ketika lihat bintang yang jatuh itu, lam akun fi sholati, aku bukan dalam keadaan sholat, ya, walakinni ludiktu, akan tetapi aku terbangun ini karena aku disengat oleh binatang berbisa. Kalimat ini sekedar untuk diketahui, ini menunjukkan bagaimana salaf itu takutnya mereka kepada riya, ya. Husain bin Abdurrahman takut, khawatir kalau dikira bahwa beliau terbangun di malam hari itu dan melihat bintang yang jatuh, itu bangun dulu sholat, ya. Maka beliau jelaskan, aku melihat itu bukan karena aku bangun sholat,
Karena khawatir dikira oleh yang mendengar bahwa beliau sedang sholat malam, sholat tahajud. Maka beliau jelaskan ini untuk menghindari riya. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana takutnya para salaf tentang riya itu. Lalu kata beliau, aku bangun malam itu yang aku melihat bintang yang jatuh itu karena aku disengat, ludiktu, aku disengat. Qala fama sanata. Nah, kata Sa'id bin Jubair, ya, apa yang kamu berbuat? Apa yang kamu berbuat? Qultu, kata Usain bin Abdurrahman, irtaqaitu. Ini aku minta supaya diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik? Kata Sa'id bin Jubair, apa yang mendorong kamu melakukan hal tersebut? Jadi ketika melihat hal itu, kemudian kamu meminta untuk diruqyah. Qultu hadis, haddatsana Sya'bi. Kata beliau, karena satu hadis yang mana Sya'bi menyampaikan kepada kami, qala ma haddatsakum. Apa yang dia bicarakan pada kalian? Apa yang dibicarakan pada kalian? Jadi oleh Sya'bi. Qultu haddatsana an Buraidah. Dia menyampaikan kepada kami dari Buraidah ibnu al-Husayb. Ya. Jadi Buraidah ibnu al-Husayb qal la ruqyata illa min ainin aw humatin. Dia mengatakan la ruqyata, tidak ada ruqyah. Ya. Jadi ini maksudnya bukan karena lihat bukan karena lihat itu, tapi ruqyah karena disengat. Ya. La ruqyata illa min ainin aw humatin. Kata dia bahwa tidak ada ruqyah kecuali lantaran ain. Ain itu karena kena mata yang panas, ya, bisa menjadikan seorang sakit. Ya, memang ada ain itu ada. Al-ainu haqqun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ain itu ada. Tapi semua itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Au huma, atau karena huma, atau karena huma. Jadi ain di sini karena terkena mata, atau karena huma, atau karena sengatan binatang berbisa. Qal ahsana man intaha ila ma sami'a. Kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang dia itu berhenti pada apa yang dia dengar. Artinya kalau datang dalil kepadanya, dia kerjakan dalil itu. Ya, tidak lebih dari dalil yang sampai kepadanya. Makanya dipuji oleh Sa'id bin Jubair bahwa qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Jadi alangkah baiknya seorang yang dia itu yang berhenti pada dalil yang sampai kepadanya. Walakin, lalu kata Abdullah Sa'id bin Jubair mengatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, kata man? Sa'id bin Jubair, bahwa Abdullah bin Abbas, gurunya, Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau Nabi SAW bersabda, uridat alayyal umam, pernah ditunjukkan kepada aku para umat-umat terdahulu. Jadi ditunjukkan kepada Nabi SAW umat-umat terdahulu. Faraitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat ada seorang nabi yang bersama nabi itu sekelompok orang, ya, 3 sampai atau ini sedikit, sekelompok orang sedikit.
Ya, antara 3 sampai 10 atau 9 itu rahat. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan aku juga melihat ada nabi yang bersama dia itu hanya 2 orang atau 3 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan aku melihat juga dari umat-umat terdahulu itu ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Jadi Nabi SAW ditunjukkan pada beliau umat-umat terdahulu. Ada nabi yang pengikutnya sekitar 3 atau 4 sampai 9 orang. Ada nabi yang pengikutnya hanya 2 atau 3 orang. Ada nabi yang pengikutnya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, idrufi alis sawadun azim. Setelah lihat itu semua, tahu-tahunya kemudian ditunjukkan pada aku, ya, satu umat yang banyak jumlahnya, sawadun azim, ditunjukkan kepada Nabi SAW. Fadhanantu annahu ummati, maka aku mengira bahwa mereka ini adalah umat yang banyak itu. Faqila li, maka dikatakan pada aku, dikatakan pada aku, hada Musa wa qaumuh. Yang banyak ini, umat yang banyak ini, ya, ini adalah Musa dan kaum. Nabi Musa dan kaum. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Kemudian aku melihat lagi, tahu-tahunya ditunjukkan lagi pada aku umat yang juga banyak, ya. Faqila li, lalu dikatakan pada aku, hadhihi ummatuka. Ini adalah umatku, wahai Muhammad. Ini adalah umatku. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Dan bersama mereka, yang umat Muhammad ini, di antara mereka itu ada 70.000 orang, 70.000 orang dari umat Nabi SAW. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tanpa dihisab dan tanpa diadab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi SAW setelah menyampaikan hal itu, beliau bangkit dari duduknya dan beliau masuk ke kamar beliau, ke bilik beliau, ke rumahnya. Fakhadun nasu bi ulaik. Maka para sahabat yang ada ketika itu saling berbincang-bincang, siapa kira-kira umat ini? Dari 70.000 yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab ini, siapa kira-kira? Masing-masing berbicara. Dan pendapat mereka. Ini di antara para sahabat. Faqala ba'dhum, ada sebagian sahabat mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat mengatakan, ya bisa jadi 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi SAW, yang hidup di zaman Rasulullah, yang bersahabat dengan beliau. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan, fala'allahum alladzina wulidu bil Islam. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lahir dalam Islam. Falam yusyriku billahi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Bisa jadi itu mereka yang 70.000 itu. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan ini macam-macam gambaran atau pendapat siapa yang 70.000 itu. Setelah itu, fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian keluar. Kan tadi beliau masuk di rumahnya. Kemudian mereka berbincang-bincang para sahabat, siapa kira-kira yang 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasulullah keluar kembali, ya, kepada mereka, fa akhbaru, ya, fa akhbaru. Maka para sahabat
itu menyampaikan kepada Nabi SAW. Jadi menurut pandangan mereka, kira-kira ini mungkin begini yang 70.000 itu. Faqal, maka kemudian ya Nabi SAW bersabda, memberitahukan ya, siapa 70.000 itu yang akan masuk surga dari umat beliau tanpa hisab dan tanpa adab? Humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kei. Kei itu besi panas, ya, besi kecil dipanasin, yang di api sampai merah, itu ditempelkan pada bagian yang sakit. Jadi itu yang tahu. Jadi apa besi, ya besi kecil, ada tangkainya, dipanasin, kemudian ditempelkan pada bagian yang sakit. Ya tempelnya sedikit, bukan lama, tok, tapi sakitnya naudzubillah. Wala yaktawun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kei. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial terhadap sesuatu, ya, atau menganggap untung kalau melihat sesuatu yang lawannya. Dulu ini dilakukan oleh orang jahiliyah. Jadi kalau mereka mau keluar dari rumah mereka, kalau mau pergi ada usaha, perjalanan, itu mereka lihat burung. Kalau burung itu ke arah kanan, mereka lanjutkan perjalanannya. Mereka anggap itu beruntung. Dan kalau burung terbang ke arah kiri, mereka urung, tak jadi berangkat karena dianggap sial. Ini tatoyur. Dan bentuknya ada, di zaman kita ini ada tatoyur itu. Oleh sebagian orang-orang awam, apalagi yang percaya kepada hal-hal yang berupa klinik, ya, khurafat, itu masih ada. Naudzubillah. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak wala yatatayyarun. Orang-orang yang tidak merasa sesuatu mendatangkan kesialan. Karena suatu hal yang mereka lihat atau suatu hal yang mereka dengar, ini juga sama. Kalau mendengar burung ini berkicau, oh ini artinya beruntung. Atau burung yang lainnya, oh ini artinya sial. Tak jadikan perjalanannya atau niatnya. Ini sama, tatoyur. Baik dengan mata melihat atau dengan pendengar. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Setelah Nabi SAW menyampaikan 4 hal ini yang merupakan ciri orang-orang atau di antara umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab, maka faqama Uqasyah bin Mihsan, salah seorang sahabat namanya Uqasyah bin Mihsan, langsung berdiri, ya, qama. Faqal, dan beliau berkata, Ud'u Allah an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, jadikanlah doalah, mohonlah pada Allah supaya aku dijadikan salah satu dari mereka itu, dari 70.000 dari umat ini yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab dan adab. Faqala anta minhum, kata Nabi SAW, engkau termasuk mereka. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Kemudian, thumma qama rajulun akhar. Ini ada satu orang lagi. Berdiri lagi dia. Faqala, dia mengatakan, Ud'ullah an yaj'alani minhum. Yani ya Rasulullah, mohonlah pada Allah supaya Allah jadikan aku salah satu di antara mereka. Faqala, maka Nabi sallallahu mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah. Uqasyah sudah mendahului kamu. Ini hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala.
Hadis ini dari Imam Muslim rahimahullah. Baik. Nah, di dalam hadis ini hadis ini kita melihat tentang keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mana disebutkan di dalam hadis ini, yang menceritakan tentang hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Beliau adalah seorang alim yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ini doa Nabi sallallahu untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah pemahaman akan agama ini kepadanya, itu pada Abdullah bin Abbas. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya at-ta'wil, at-tafsir. At-ta'wil ini kita tafsir. Maka Abdullah bin Abbas adalah imam ahli tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi apa yang didoakan oleh Nabi SAW terkabul terhadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia seorang yang paham dalam agama dan seorang ahli tafsir, bahkan imam ahli tafsir, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini anak paman Rasulullah, anak paman dari Nabi alaihi salam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada Nabi alaihi salam, bahwa Allah memperlihatkan kepada beliau tentang umat-umat terdahulu. Dan di antara umat-umat itu antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala dahulu, ada yang punya umat hanya 10 ke bawah, 4 sampai 10 orang. Rohat namanya, atau ar-ruhaid. Boleh rohat, dalam satu riwayat ar-ruhaid. Ar-ruhaid jadi sekelompok orang dari angka 4 sampai 10. Itu ar-rohat. Kemudian ada di antara para nabi yang pengikutnya hanya 2-3 orang. Ada di antara nabi yang tidak punya pengikut. Maka kita mengambil kesimpulan, dalam kita berdakwah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan mengharapkan atau membanggakan angka. Sebab kadang-kadang begitu sudut pandang seorang itu, kalau seorang ustaz, seorang dai pengikutnya banyak, itu menunjukkan keberhasilannya dalam berdakwah. Tapi kalau tidak ada yang ikut pengajiannya, hanya sedikit, tidak berhasil dalam dakwahnya. Subhanallah. Ini penilaian yang sangat keliru dan salah. Karena bisa jadi kalau kita beranggapan demikian, berarti ada nabi yang gagal dalam dakwahnya. Bukti ada pengikut. Inti dakwah itu dan tugas seorang dai, yang melanjutkan tugas para nabi adalah menyampaikan. Itu tugasnya. Wa ma 'ala rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul, bagi seorang rasul kecuali apa? Menyampaikan. Adapun mereka mengikuti atau tidak mengikuti, itu bukan urusannya rasul itu. Maka jangan kita ini terperdaya, tertipu dengan angka. Dari 1 juta umat, juga umat apanya? Terus kalau 1 juta umat mau apa? Berhasil kan? Jadi ketika berdakwah dan ini menunjukkan bahwa seorang dai harus ikhlas kepada Allah. Banyak pengikutnya atau tidak ada pengikutnya, sedikit pengikutnya, intinya tetap konsisten dalam dakwah. Tidak boleh putus asa. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara para nabi ada yang tidak mempunyai pengikut. Dan Allah mengutus mereka untuk mengajak kepada tauhid. Dalam ayat Al-Quran banyak menjelaskan bahwa Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk berdakwah kepada umat mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari sini kita melihat bahwa angka itu bukan hal yang atau kuantitas, bukan ukuran, ya. Bukan ukuran keberhasilan, bukan ukuran kebenaran. Angka yang banyak. Bisa jadi hanya satu orang di satu negeri, tapi dia mengikuti kebenaran, maka dia adalah orang yang banyak. Dia bersama jamaah kaum muslimin yang pertama pada sahabat. Meskipun kebanyakan orang tidak bersama. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka." Dan kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu. Yudilluka an sabilillah, dari jalan Allah. Jadi penekanan yang harus kita pahami, ya, bahwa angka bukan segala-galanya. Ya. Di dalam yang mereka tidak berubah. Kemudian juga hal lain yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Karena beliau punya umat yang banyak dan beliau adalah seorang rasul yang juga merupakan salah satu dari ulul azmi, ya, satu dari ulul azmi. Makanya kalau antum punya kitab, ya, yang bawa kitab, coba lihat kandungan dari bab ini, ya, kandungan bab ini. Yang pertama, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan ada 70.000 di antara umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab, ini menunjukkan tingkatan dalam tauhid. Ya. Bahwa yang lainnya pun insya Allah dimasukkan surga, umat Rasulullah. Tapi masih ada yang diazab, mungkin dihisab karena dosanya. Ya, alhamdulillah dari. Ya, jadi hadis ini atau pembahasan ini menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan manusia di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan 4 hal itu tadi, ini secara spesifik, spesial untuk mereka. Orang-orang yang tidak meminta diruqyah, orang-orang yang tidak mau di-kei, ya, pengobatan dengan cara kei, orang-orang yang selalu bertawakal pada Allah Ta'ala, dan orang-orang yang keempat adalah yang mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pengertian mengenai mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Tahqiq tauhid. Orang-orang betul-betul mengamalkan tauhid, ya, ini yang betul-betul akan mereka diberikan fadilah ini. Fadilah dari yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini keutamaan yang Allah berikan pada mereka, orang-orang yang betul-betul mewujudkan tauhid secara murni. Kemudian yang ketiga, Allah memuji Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam, karena beliau tidak termasuk orang-orang musyrikin. Yang kemudian keempat, ya, bahwa tidak meminta ruqyah, ya, qaulu tarkir ruqyah wal kay min tahqiq tauhid, bahwa meninggalkan ruqyah dalam arti tidak meminta untuk diruqyah, ya, dan tidak mau melakukan pengobatan dengan cara kay, ini bagian dari tauhid, ya, bagian dari mewujudkan tauhid yang murni. Kemudian
tentang keutamaan tawakal. Bahwa tawakal itu karena mereka betul-betul bergantung pada Allah Ta'ala, maka mereka tidak mau diruqyah, tidak mau meminta diruqyah. Karena tawakalnya mereka, kebergantungan mereka betul-betul murni hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang pengobatan itu tidak dilarang. Kita tidak dilarang berobat kalau sakit. Ya, tidak dilarang. Boleh sekarang berobat itu. Ya. Tapi ketika mereka betul-betul menggantungkan harapan mereka hanya kepada Allah Ta'ala, ya, dan mereka tidak mau diruqyah atau tidak meminta diruqyah, ini menunjukkan ya tawakal mereka yang betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka mendapatkan fadilah ini. Maka dari itu di sini ada satu hal penting, ya. Karena yang makruh itu apa? Yang makruh bukan haram. Yang makruh itu apa? Minta diruqyah, itu makruh. Nah, bagaimana supaya orang itu tidak meminta diruqyah? Di sini para ulama menyebutkan, kalau seorang dia melihat ada orang sakit, orang ini perlu diruqyah, maka hendaknya dia yang mempunyai inisiatif. Jangan menunggu orang sakit itu yang minta diruqyah. Paham ya? Karena meruqyah itu amal baik. Meruqyah orang yang sakit itu amal kebaikan. Ya. Itu amal baik. Meruqyah itu. Maka hendaknya kita itu yang punya inisiatif. Oh, alangkah baiknya atau sebaiknya orang ini diruqyah. Jadi jangan menunggu dia yang meminta diruqyah. Dan hendaknya kita yang mempunyai inisiatif supaya dia diruqyah. Kalau kita bisa meruqyah, langsung kita ruqyah. Ya, karena ruqyah itu bukan hal yang dilarang. Ruqyah itu satu amal yang baik, ya, satu kebaikan. Kemudian juga di dalam bab ini, ya, keutamaan, ya, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Musa alaihissalam, ya, fadilah Nabi Musa, poin ke-10 itu, keutamaan yang diberikan Allah kepada pengikut Nabi Musa. Demikian pula pada nomor ke-9 tadi lompat, fadilah ahli ummah bil kamiyah wal kaifiyah, tentang keistimewaan umat ini, yang mana umat ini memiliki dua keistimewaan, baik itu kamiyah maupun kaifiyah. Keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di dalam hadis yang kita dengar tadi itu, salah satu metode dalam mengajar ini sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Apa metode itu? Memberikan masalah kepada murid, kemudian membiarkan mereka berbincang, berdiskusi tentang masalah itu. Yang terakhir, guru atau dosen yang yang beri kesimpulan. Ini jadi metode mengajar yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan ada di saat kita sekarang ini. Metode memberikan bahan kepada mahasiswa, kepada murid untuk mereka diskusikan hasilnya apa, nanti guru yang menyimpulkan. Ini diajarkan oleh Nabi Musa. Beliau menyebutkan tentang 70.000 dari umat beliau yang akan masuk surga tanpa diadab dan tanpa dihisab. Kemudian beliau tinggalkan mereka. Lalu mereka berbincang-bincang siapa dia. Kemudian beliau keluar dan kemudian beliau yang menyimpulkan. Jadi metode ini sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya bahwa dalam bab ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha. Pada poin ke-12, setiap umat itu dikumpulkan bersama nabi mereka. Ya. Maka kita selalu berdoa semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya semoga kita sampai akhir hidup kita tetap beriman kepada Nabi alaihi wasallam, mati dalam iman dan Islam, dan tetap menjadi pengikut Rasulullah sallallahu hidup dan mati. Ya.
Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sedikitnya orang yang menjawab panggilan para atau dakwah para rasul. Tidak ada sebagian nabi-nabi yang tidak ada umatnya. Ada hanya 2 orang, 3 orang, ada hanya angka antara di bawah 10 orang. Jadi dakwah itu memang tidak mudah. Ya. Dia memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan pengorbanan, ya, dan kesinambungan. Itu dakwah, bukan dakwah ya sebentar tinggal, tidak. Dia memerlukan kesinambungan. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam sampai berdakwah sampai 950 tahun, siang dan malam berdakwah. Jadi dakwah itu memerlukan kesungguhan, keikhlasan, pengorbanan, ya. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang sudah saya sebutkan tadi pada poin yang ke-15, yaitu buah dari ilmu. Jadi kita tidak boleh terperdaya dengan jumlah. Hendaknya kita perhatikan kualitas, bukan jumlah. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rukhsah, keringanan di dalam ruqyah. Disebutkan dalam hadis ini ada berapa? 2. Karena kena ain atau karena sengatan binatang berbisa. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dalamnya ilmu para salaf. Ya. Dalamnya ilmu para salaf. Makanya Sa'id bin Jubair memuji orang yang dia itu melaksanakan ilmu yang sampai padanya. Ya, ilmu yang sampai padanya. Kemudian para salaf juga adalah orang-orang yang tidak mau dipuji terhadap sesuatu yang dia tidak mengerjakannya. Makanya kata Usain, ya, yang bersama Sa'id bin Jubair, kata dia, aku tadi malam melihat bintang yang jatuh itu bukan karena aku sholat, ya, tapi karena aku di sana. Ini karena takut riak, ya, takut riak. Bu'dus salaf minan anil madah. Salaf tidak mau dipuji oleh manusia, ya. Bima laysa fihi, yang tidak ada padanya. Nanti dikira bahwa dia sedang sholat, padahal tidak. Kemudian berikutnya bahwa ketika Nabi SAW mengatakan kepada Uqasyah bin Mihsan, anta minhum, ini adalah salah satu di antara ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada beliau, ya, dari kenabian beliau. Karena beliau mengatakan yang gaib, bahwa Uqasyah termasuk salah satu dari 70.000 umat beliau yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Siapa beritahukan? Ya Allah Ta'ala beritahu. Beliau tidak mengetahui yang gaib. Jadi Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita, bisa menjelaskan kepada kita keutamaan Uqasyah. Keutamaan Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, yang mana beliau salah seorang di antara umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Nabi SAW itu melakukan sindiran. Ketika orang kedua mengatakan, ya Rasulullah, doakan pula kepada Allah supaya aku termasuk orang yang disebutkan dalam hadis ini, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Nabi SAW itu tidak mengatakan kamu tidak termasuk, tapi beliau mengatakan engkau telah didahului oleh Uqasyah. Ini kalimat yang tidak menyakitkan orang lain. Dan ini menunjukkan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan bagian keempat. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhol, yang ingin bertanya.